Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema, Ayo adakan perubahan. Saya mau bilang, kita tidak bisa mengubah orang lain. Dalam suatu hubungan kita kerap sekali mendengar, aku akan berubah kalau kamu mau jadi teman ataupun mau jadi pacarku. Ada juga yang bilang, saya mau jadi pacar kamu, asalkan kamu berhenti merokok. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut berhasil? Firman Tuhan mengatakan, orang bebal susah untuk berubah, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Kita akan membahas 3 penyebab orang berubah. Yang pertama, berubah karena masalah atau berubah karena takut. Yang kedua, berubah karena terjamah atau berubah karena Roh Allah menjamah hati setiap orang. Yang ketiga, berubah karena paradigma atau pengertian atau pembaharuan akal budi seseorang. Orang bebal sulit berubah. Mari kita lihat tingkah laku anak balita. Tipe yang pertama, ada yang cukup diberitahu dengan bahasa gerakan tangan kalau cabai itu pedas, ia akan menurut dan tidak menyentuh cabai itu. Tipe yang kedua, ada yang sudah diberitahu, tapi ada yang tetap ingin tahu dan ingin merasakan itu sendiri. Setelah kepedasan dan ia pun menangis. Barulah dia mengerti bahwa itu adalah cabai dan tidak menyentuhnya lagi. Ada orang yang diberitahu langsung mendengar. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Tapi orang bebal udah tahu itu salah, tetap saja mau coba-coba. Akhirnya kena masalah, barulah dia berubah. Tuhan mau kita berubah dari cara-cara hidup kita yang lama, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 17-18 dengan judul perikop manusia baru. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan di hati mereka. Tuhan mau kita berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita tahu membedakan mana kehendak Allah. Bukan malah kita ingin serupa menjadi seperti dunia ini. Justru kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebab itulah ibadah kita yang sejati. Maksud dari ibadah sejati adalah hal ini harus dimengerti dan diterima oleh semua orang yang percaya. Maksud ibadah di sini bukan hanya kita memberi sesuatu kepada Tuhan, baik dalam berupa uang ataupun apapun, tetapi kesediaan hati kita untuk berupaya mengalami proses perubahan. Di sini sebenarnya kunci kepercayaan atau kunci kehidupan orang yang percaya. Oleh sebab itu, orang yang percaya hendaknya tidak berpikir kalau sudah pergi ke gereja berarti sudah mengalami atau memenuhi panggilan sebagai orang percaya atau sudah berbakti kepada Tuhan. Melainkan ibadah yang sejati atau kebaktian yang benar adalah ketika seseorang mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah, serta keadaan pola berpikir yang tidak sama dengan dunia ini. Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah memiliki makna bahwa tubuh kita harus dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri sendiri, apalagi untuk memuaskan keinginan, tetapi untuk berguna bagi penggenapan rencana Allah di dunia ini. Ada 3 poin penyebab orang mau berubah. Yang pertama, berubah karena masalah. Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah supaya kita kembali ke jalan yang benar, yang bertujuan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan.
Saya teringat dengan peristiwa Nabi Yunus disuruh Tuhan ke kota Niniwe, tetapi ia tidak taat dan pergi ke Tarsis. Tuhan mendatangkan badai dalam perjalanannya sehingga ia dilempar ke lautan dan dimakan oleh ikan besar. Yunus bertobat di dalam perut ikan dan akhirnya ia taat untuk pergi ke kota Niniwe. Jangan sampai karena ketidaktaatan kita, seluruh isi kapal ikut tenggelam. Firman Tuhan mengajarkan, jangan sampai karena ketidaktaatan kita, anggota keluarga kita dan orang-orang terdekat kita mengalami dampak dari perbuatan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap setia dan taat kepadanya. Yang kedua adalah berubah karena terjamah. Berubah karena Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa kita. Salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah menyadarkan kita akan dosa. Pada suatu saat mata kita akan terbuka dan kita akan menyadari bahwasannya kita salah. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 16-17. Mari kita baca secara bersama-sama. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Poin yang ketiga adalah berubah karena paradigma. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan budi paradigma atau pengertian yang benar adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang membuat kita mengerti, yang membuat kita menyadari apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan juga keputusan untuk hidup dalam kebenaran harus lahir dalam diri kita sendiri. Firman Tuhan juga berkata pada kitab 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja-remaja Kristen harus tetap percaya kepada Tuhan, harus berpegang teguh dalam perintah Tuhan, dan harus mengandalkan Tuhan di setiap rencana-rencana yang kita rencanakan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami kelas 11 IPA 2 Angkatan 11 mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah.